Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penatausahaan. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam 1 tahun anggaran. Lalu selanjutnya yaitu penataan keuangan desa. Penataan usahaan pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah pemberi dana atau pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, masyarakat, dan pihak ketiga. Selanjutnya penerima dana yaitu bendahara desa, pelaksana kegiatan, kepala dusun, dan bank. Pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan pokok penatausahaan keuangan desa. Pada pembahasan kali ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu rekening desa. Rekening desa memiliki ketentuan pokok diantaranya yaitu rekening desa dibuka oleh pemerintah desa di bank pemerintah atau bank pemerintah daerah atas nama pemerintahan desa. Yang kedua, spesimen atas nama kepala desa dan bendahara desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan. Ketentuan selanjutnya yaitu pungutan. Pungutan memiliki ketentuan pokok diantaranya. Yang pertama, karcis pungutan yang disahkan oleh kepala desa. Yang kedua, surat tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga. Dan yang ketiga, bukti pembayaran lainnya yang sah. Selanjutnya yaitu ketentuan pokok penerimaan. Penerimaan memiliki ketentuan pokok diantaranya yaitu dapat dilakukan dengan yang pertama disetorkan oleh bendahara desa, yang kedua disetor langsung oleh pemerintah desa atau pihak ketiga kepada bank yang sudah ditunjuk. Selanjutnya ketentuan pokok pengeluaran. Pengeluaran memiliki ketentuan pokok diantaranya yang pertama dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBD desa atau peraturan desa tentang perubahan APBD desa. Dan yang kedua, pengeluaran dilakukan melalui pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. Pembahasan selanjutnya yaitu penatausahaan penerimaan anggaran. Pada pembahasan kali ini, penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara yang pertama, disetor langsung ke bank oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Yang kedua, disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos oleh pihak ketiga. Dan yang ketiga, disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, penatausahaan pengeluaran anggaran. Ketentuan pengeluaran atas beban APB desa meliputi yang pertama, pengeluaran atas beban APB desa berdasarkan RAK desa yang disetujui kepala desa. Yang kedua, pengeluaran atas beban APB desa melalui kegiatan swakelola dilakukan oleh kaur keuangan kepada kaur atau kasih pelaksanaan kegiatan anggaran PKA atas dasar DPA dan SPP yang disetujui kepala desa. Yang ketiga, pengeluaran atas beban APB desa melalui kegiatan yang dilakukan penyediaan barang atau jasa dilakukan oleh kaur keuangan langsung kepada penyediaan barang atau jasa atas dasar DPA dan SPP yang dianjurkan oleh kaur atau kasih PKA. Selanjutnya, sumber pendataan desa. Yang pertama, transaksi pendataan asli desa. Ada 4. Yang pertama, hasil usaha. Yang kedua, hasil aset. Yang ketiga, swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Yang keempat, pendataan asli desa lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu pendapatan transfer. Yang pertama ada dana desa, yang kedua BPHTR, yang ketiga alokasi dana, yang keempat bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Yang terakhir sumber pendapatan desa, yaitu ada pendapatan lain-lain. Yang pertama ada hasil kerjasama desa, yang kedua bantuan perusahaan yang beralokasi di desa, yang ketiga hibah dan sumber dari pihak ketiga, yang keempat koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, dan yang terakhir ada bunga pajak. Prosedur penatausahaan penerimaan.
Prosedur penatausahaan penerimaan itu terbagi dua. Yang pertama, prosedur penerimaan melalui bendahara desa. Yang kedua, prosedur penerimaan melalui bank. Terus penatausahaan keuangan desa, yang pertama ada peraturan desa tentang APBD desa, yang kedua ada transaksi kas masuk dan kas keluar, yang ketiga ada pencatatan buku kas umum, pembantu, pajak bank. Yang keempat adanya posting ke buku besar, yang kelima adanya neraca saldo, yang keenam adanya penyelesaian aset, yang ketujuh adanya laporan akhir, dan yang kedelapan tutup buku setiap bulan sebagai laporan bulanan. Saya akan menjelaskan tentang buku kas umum. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa. Tampilan format buku kas umum berdasarkan lampiran Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama tunjuk pengisian. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas, sedangkan kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom ketiga diisi dengan kode rekening penerima kas atau pengeluaran kas. Kolom keempat diisi dengan uraian transaksi penerima kas atau pengeluaran kas. Kolom kelima diisi dengan tanda checklist ketika posting ke buku besar. Kolom keenam diisi dengan jumlah nominal penerima kas. Kolom ketujuh diisi dengan nomor bukti transaksi. Kolom ke-9 diisi dengan penjualan kumulatif pengeluaran kas. Kolom ke-10 diisi dengan saldo kas. Catatannya, sebelum tanda tangan oleh kepala desa, buku kas wajib diperiksa dan ditaraf oleh sekretaris desa. Buku pembantu pajak berdasarkan lampiran Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut. Petunjuk pengisian. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas. Kolom kedua diisi dengan tanggal penerima kas atau pengeluaran kas. Kolom ketiga diisi dengan uraian penerima kas atau pengeluaran kas. Kolom keempat diisi dengan jumlah nominal pemotongan pajak. Kolom kelima diisi dengan jumlah nominal penyetoran pajak ke kas negara. Kolom ke-6 diisi dengan jumlah saldo buku pembantu pajak. Berikut adalah pengisian buku desa bank. Kita buat desa serta kecamatan dan tahun anggaran. Di kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran kas bank. Di kolom kedua diisi dengan tanggal transaksi bank. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran. Kolom 4 diisi dengan nomor bukti transaksi. Di kolom 5 diisi dengan jumlah setoran. Di kolom 6 diisi dengan jumlah bunga bank. Kolom 7 diisi dengan jumlah penarikan. Di kolom 8 diisi dengan jumlah pajak. Di kolom 9 diisi dengan biaya administrasi. Di kolom 10 diisi dengan saldo bank. Baik, terima kasih.